Oke, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin agak nggak enak didengar, tapi penting banget. Kenapa sih karir kamu bisa aja mandek? Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, udah kasih semuanya, tapi kok karir rasanya stuck di situ-situ aja? Promosi nggak datang-datang, gaji juga gitu-gitu aja. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah yang umum banget. Nah, jawabannya itu mungkin tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga, di dalam kebiasaan baik kita sendiri. Aneh kan? Justru sifat-sifat yang selama ini kita pikir bagus, malah jadi penghambat terbesar. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, perangkat pertama. Ini nih, misi yang sebenarnya mustahil, tapi banyak banget dari kita yang coba lakuin, berusaha nyenengin semua orang. Gini deh logikanya. Kalau mau maju, kamu harus ambil tindakan, kan? Bikin keputusan, bikin perubahan. Nah, setiap kali kamu ngelakuin itu, pasti ada aja yang nggak setuju. Ada yang iri, ada yang nggak suka. Kalau kamu nunggu semua orang setuju dulu, ya kamu bakal diem di tempat selamanya. Kutipan ini benar-benar mengubah cara pandang kita soal sukses. Jadi intinya bukan gimana caranya menghindari kritik, tapi justru gimana kita bisa nerima kritik itu sebagai bagian dari paket kesuksesan. Itu harga yang harus dibayar buat naik ke atas. Coba deh, kita lihat perbandingan ini menarik banget. Ada Cristiano Ronaldo, superstar dunia, sama pemain bola divisi 3. Suksesnya beda jauh kan? Satunya global, satunya lokal. Nah, sekarang coba tebak, hatersnya banyakan mana? Jelas Ronaldo, jutaan. Ini bukti nyata kalau kesuksesan tingkat tinggi itu ya datang sepaket sama kritik yang masif. Jadi, mental harus siap. Oke, lanjut ke perangkap kedua. Ini nyambung banget sama yang pertama, yaitu kebiasaan buat main terlalu aman. Sering banget kan kita dapat kesempatan emas, tapi ragu-ragu karena takut. Takut kalau terima promosi, kerjaan jadi lebih berat. Takut kalau mulai side hustle, nanti gagal terus rugi. Nah, rasa takut inilah yang bikin kita ngelewatin momen-momen penting buat nunjukin kualitas kita yang sebenarnya. Nah, ini dia kuncinya. Mindset kita harus diubah. Bukan lagi soal menghindari risiko, tapi soal mengelola risiko. Ini yang disebut risiko terkalkulasi. Risiko itu bukan buat dihindari, tapi buat dikontrol, dikelola, dan kita harus pastiin punya jaring pengaman. Terus gimana caranya? Gampang, ada 3 langkah cerdas. Pertama, identifikasi dulu peluang emasnya. Kedua, coba kontrol dan kelola potensi ruginya. Kira-kira apa aja worst case scenario-nya dan gimana cara nanganinnya. Ketiga, yang paling penting, siapin safety net atau jaring pengaman kalau kita gagal. Dengan cara ini, risiko yang tadinya serem jadi lebih bisa kita hadapi. Dan bener banget kata kutipan ini. Orang-orang paling sukses di dunia itu bukan orang yang nggak pernah takut, tapi mereka yang berani ngambil resiko dan berhasil menaklukkan rasa takutnya sendiri. Oke, sekarang perangkap ketiga dan yang terakhir. Hati-hati, yang satu ini tuh halus banget, nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa kuat. Ini adalah bentuk sabotase diri yang sering banget kita temuin di dunia kerja. Apa itu? Yaitu ketidakmampuan buat bilang tidak. Atau yang di Indonesia kita kenal banget dengan istilah nggak enakan. Tahu kan perasaan itu? Rasa nggak nyaman atau segan buat nolak permintaan orang, meskipun ujung-ujungnya kita sendiri yang repot atau bahkan rugi. Ini penyakit kronis loh. Coba deh kita cek sama-sama. Apakah kamu termasuk orang yang nggak enakan? Coba jawab jujur ya. Kamu sering nggak bisa nolak permintaan orang, padahal itu ngerugiin kamu. Kamu sering bilang iya buat datang ke acara kumpul-kumpul cuma karena takut diomongin? Kamu sering ikut-ikutan teman, padahal kamu tahu yang mereka lakuin itu negatif? Atau kamu sering lebih mentingin kerjaan orang lain daripada tugas utama kamu sendiri? Gimana? Ada satu perumpamaan yang bagus banget buat ini. Jangan jadi lilin yang rela kebakar habis cuma buat nerangin jalan orang lain. Nolong itu mulia, tapi bukan berarti kita harus mengorbankan diri kita sepenuhnya. Kita harus punya batasan buat ngelindungin energi dan fokus kita sendiri. Oke, jadi dari 3 perangkap tadi, apa sih intinya? Yuk kita rangkum 3 perubahan pola pikir paling penting yang harus kamu lakuin. Jadi, ini dia 3 kebiasaan yang harus kita stop mulai hari ini juga. Pertama, berhenti berusaha nyenengin semua orang. Kedua, berhenti nolak buat ngambil risiko yang udah diperhitungkan. Dan ketiga, berhenti ngerasa nggak enakan terus-terusan dan mulailah belajar bilang tidak. Kalau 3 ini bisa diatasi, jalan menuju karir yang lebih baik bakal kebuka lebar. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari 3 kebiasaan baik tadi, mana yang bakal kamu hentikan mulai besok? Nggak usah 3-3-nya langsung, pilih satu aja dulu dan berkomitmen buat mengubahnya.
Ingat, langkah pertama menuju karir impianmu itu dimulai dari satu keputusan kecil hari ini.